Latar belakang dari penelitian ini adalah lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa, sementara lingkungan yang tidak kondusif dapat membuat mereka malas. Faktor-faktor yang mendukung lingkungan belajar yang baik meliputi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, suasana sekolah yang nyaman dan aman, serta interaksi sosial positif antara siswa, guru, dan staf sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dukungan dari guru dan orang tua juga berperan besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode mengajar yang efektif dan penggunaan alat peraga yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat motivasi belajar di sekolah. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, bagaimana interaksi antara lingkungan fisik dan sosial di sekolah mempengaruhi motivasi belajar siswa secara keseluruhan. A. Teori lingkungan. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana terjadi proses interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Lingkungan merupakan tempat seseorang berinteraksi baik dengan orang sekitarnya maupun dalam alam. Menurut Kamus Besar Indonesia, lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Lingkungan sekolah bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya proses belajar. Motivasi belajar. Motivasi adalah perubahan energi dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan. Menurut Sardiman 2009, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan, menurut Slamet 2013, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada murid-murid yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. B. Kerangka berpikir. Keberhasilan murid dalam belajar ditentukan oleh beberapa komponen pendukungnya. Di antara sekian banyak komponen yang mendukung keberhasilan murid dalam belajar, salah satunya yaitu motivasi belajar murid. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar murid. Faktor dari luar murid yang berkaitan erat dengan motivasi belajar adalah lingkungan belajar murid. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang cukup penting pada murid dalam meraih prestasi belajar. Adapun lokasi dan waktu penelitiannya adalah satu lokasi. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Mentiga Medan, tepat di Jalan Pertahanan nomor 99, Sigaragara, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20361. Dan waktu penelitiannya, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan selesai. Dan adapun populasi dan sampel. Satu, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswi kelas 11 MIPA 4 yang berjumlah 30 orang siswi. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono menjelaskan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan populasi yang disebutkan di atas, karena populasi jumlahnya sebanyak 30 siswi, maka peneliti mengambil sampel 15. C. Desain dan variabel penelitian. 1. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat dikatakan sebagai pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, perasaan, dan pengalaman siswa terkait dengan lingkungan mereka yang mungkin tidak terungkap dalam penelitian kualitatif. Misalnya, bagaimana lingkungan keluarga, teman sebaya, atau sekolah mempengaruhi motivasi belajar siswa dari sudut pandang mereka. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab.
Variabel bebas dalam penelitian ini ialah lingkungan sekolah. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah motivasi belajar. D. Instrumen penelitian. Sugiono pada tahun 2013-135 menjelaskan bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian berdasarkan jumlah variabel yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Pada penelitian ini, instrumen utama yang digunakan yaitu instrumen wawancara. Wawancara merupakan salah satu instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Dalam penelitian ini, menggali data berupa 1. Apakah orang tua atau anggota keluarga lain memberikan dorongan atau motivasi khusus kepada Anda untuk belajar? 2. Apakah guru memberikan motivasi atau dorongan tertentu yang membantu Anda belajar lebih giat? Ketiga, apakah kegiatan di lingkungan sekitar atau seperti organisasi remaja atau komunitas berpengaruh terhadap semangat belajar siswa? Keempat, apakah fasilitas belajar yang tersedia di rumah atau di sekolah sudah memadai untuk mendukung proses belajarnya siswa? Yang kelima, apakah ada gangguan dari lingkungan sekitar atau seperti kebisingan atau konflik yang menghambat proses belajar Anda? Yang keenam, apa yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar untuk lebih mendukung motivasi belajar Anda? Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. 1. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yang kedua, dokumentasi. Ridwan 2013-58 berpendapat bahwa dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Dalam arti sempit, dokumen berarti barang-barang atau benda-benda tertulis, sedangkan dalam arti yang lebih luas, dokumen bukan hanya berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol lainnya. Widoyoko 2050. Prosedur penelitian. 1. Reduksi data. Hasil wawancara yang telah direkam atau dicatat dirangkum untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti aspek lingkungan belajar dan motivasi siswa. 2. Kategorisasi data. Informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tema utama, misalnya dukungan lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sekolah, peran teman sebaya terhadap motivasi belajar. 4. Penyajian data. Data yang telah dikategorikan disusun dalam bentuk narasi atau tabel tematik untuk mempermudah pemahaman. 5. Penarikan kesimpulan. Pola atau hubungan antara lingkungan dan motivasi belajar siswa dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Analisis penelitian. Untuk penelitian ini, kami memakai teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Menurut Muson A2006, data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berwujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka atau open-ended narrative tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.